Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Polewali Mandar, Angkatan 1 Kelompok 2, yang terdiri dari Nurul Sufianisa sebagai Ketua, Astria Dewi Mahmudin, Awakiba Munir, dan Abdul Wahid Mu'alim sebagai anggota. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang sintesa dalam agenda 2 yang berkaitan dengan salah satu nilai aneka, yaitu akuntabilitas. Sebelum membahas lebih jauh mengenai akuntabilitas, lebih dulu kita akan mengetahui apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Pada materi 2 agenda akuntabilitas, ada 4 bahasan pokok yang akan kita kaji, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas mengacu pada aspek, fungsi, dan tingkat akuntabilitas. Aspek akuntabilitas antara lain yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau relationship, hubungan dua pihak antara individu, kelompok, atau institusi dengan negara dan masyarakat. 2. Berorientasi pada hasil, di mana hasil yang diharapkan yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil maksimal. 3. Pelaporan atau reporting, laporan kinerja individu dalam bentuk kontrak kerja, institusi dalam bentuk lakip. 4. Perbaikan kinerja, yaitu memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada 3 fungsi utama akuntabilitas, yaitu peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Akuntabilitas terdiri atas 5 tingkatan, yaitu stakeholder, organisasi, kelompok, individu, dan personal. Mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas terdiri atas 3 poin penting. Pertama, dimensi akuntabilitas. Yang kedua, alat akuntabilitas. Dan yang ketiga, bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Dimensi akuntabilitas terdiri dari kejujuran dan hukum, terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Proses. Apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Yang ketiga, program. Apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Keempat, kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Alat akuntabilitas. Alat akuntabilitas birokrasi Indonesia terdiri dari perencanaan strategis yang berbentuk RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP, kontrak kinerja, dan laporan kinerja dalam bentuk lakip. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, PNS harus menerapkan nilai-nilai kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks dapat dijabarkan dalam beberapa poin penting sebagai berikut. Pertama, transparansi dan akses informasi. Artinya, pemerintah senantiasa harus terbuka kepada rakyat sebagai bentuk legitimasi. Kedua, praktek curang dan korup. Aparat pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan yang baik untuk publik. Hal ini berkaitan dengan tuntutan untuk memenuhi etika birokrasi yang berfungsi memberi pelayanan kepada masyarakat. Ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Fasilitas publik dilarang penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Sebagai contoh, motor atau mobil dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Keempat, penyimpangan dan penggunaan data informasi pemerintah. Informasi dan data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan harus relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan. Kelima, konflik kepentingan. Konflik kepentingan
adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadinya bertentangan. PNS akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perilaku PNS. Seorang PNS harus berperilaku sesuai kode etik, transparan, tidak curang, dan koruptif, bertanggung jawab terhadap sumber daya negara, dan dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip profesi seorang ASN yaitu nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum, dan profesionalitas jabatan. Dalam penyelenggaraan kebijakan, harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut: profesionalisme, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, serta keadilan dan kesetaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski SPD, Unit Kerja SMP Santa Ferian. Adapun isu-isu yang saya dapatkan di sekolah dikaitkan dengan nilai-nilai akuntabilitas. Untuk lokus yang dibahas yaitu masalah-masalah di sekolah dan penanganannya. Isu yang diangkat yang pertama, banyaknya guru yang tidak disiplin dalam menjalankan tugas atau kelenturan saat proses belajar mengajar berjalan. Yang kedua, tidak tanggap dalam melaksanakan perintah atasan. Yang ketiga, berdasarkan pertemuan dengan Ketua Satgas Covid, masih banyak ditemukan warga sekolah abaikan protokoler kesehatan di sekolah. Nah, ada pun gagasan pemecahan isu yang akan saya lakukan, yaitu pertama, guru hendaknya menerapkan sikap disiplin dalam mengajar, yakni datang tepat waktu pukul 7 sebelum dimulai proses belajar mengajar. Yang kedua, kasus kedua, guru hendaknya tanggap menyelesaikan tugas dari kepala sekolah, baik online maupun offline. Yang kasus ketiga, guru hendaknya senantiasa menerapkan protokoler kesehatan di sekolah, sehingga warga sekolah dapat mencontoh utamanya siswa-siswi kita. Nah, dalam tabel ini akan ditampilkan bagaimana proses pemecahan isu yang ada di sekolah saya. Nah, untuk contoh konkret pemecahan isu akan ditampilkan dalam video berikut. Selamat menyaksikan.
pelayanan publik di Indonesia hingga saat ini dinilai masih buruk. Tolak ukurnya, pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Sapu Bersih Pungli, serta banyak keluhan terhadap pelayanan publik dari masyarakat ke Ombudsman Republik Indonesia yang diyakini sebagai salah satu penyebab masih tingginya angka korupsi. Salah satu fungsi dan tugas PNS yaitu sebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, kita harus selalu berlaku sesuai peraturan yang ditetapkan dan siap untuk menolak hal-hal yang bertolak belakang dengan norma hukum. Menolak tindakan suap merupakan cerminan dari nilai akuntabilitas, yaitu kepercayaan. Lingkungan yang akuntabel akan lahir dari hal-hal yang dapat dipercaya. Menjadi PNS yang akuntabel berarti mampu untuk mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan berperilaku konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah hal yang wajib dilakukan. Lebih lanjut, hal ini akan menciptakan sosok PNS yang profesional yang menjadi bagian dalam pembangunan negeri kita tercinta, Indonesia. Menjadi PNS itu adalah sebuah amanah. Jadi, jaga amanah itu. Sekali lagi ingat ya nak. Iya, Kek. Kamu bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat. Yang darinya uang itu ditarik untuk menggajimu. Dan menjaga amanah itu adalah bagian perjuangan untuk menghargai diri sendiri dan korp pegawai negeri. Karena kelalaian atau kekeliruan sekecil apapun yang kamu lakukan akan menjadi sorotan masyarakat.